Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Diminta Yang Didapat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah, bagaimana cara meminta dengan benar, bagaimana cara meminta yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang diminta yang didapat. Pertanyaannya, betulkah semua permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan akan didapatkan? Apapun yang kita minta tanpa ada sortir, tanpa ada kemudian pemilahan, semuanya akan diberikan. Kalau saat ini kita minta gunung, itu ada di depan rumah kita, apakah betul terjadi? Kalau kita minta misalkan panjang umur sampai 100 tahun, apakah terjadi? Kalau kita minta misalkan punya rumah mewah dengan ukuran tertentu, apakah terjadi? Lalu apa yang dimaksud pada ayat 13? Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Catatan ini jelas sekali. Tatkala aku memintanya di dalam namaku, nama Tuhan, bukan aku memintanya di dalam kehendakku dan di dalam namaku, yaitu namaku pribadi. Jadi seringkali ada sebagian banyak anak-anak Tuhan yang memahami tentang doa dengan cara keliru. Kita berpikir kalau kita meminta apa saja lalu dipenuhi. Tidak demikian. Apapun yang kau minta, catatan dalam Alkitab adalah di dalam namaku, di dalam nama Kristus. Kalau kita melihat pada ayat 12, apa permintaan yang tepat? Yaitu ada perintah Tuhan. Kalau engkau sudah di dalam aku, engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Pekerjaan yang Tuhan lakukan. Jadi apa yang dimaksud dengan yang diminta di dalam namaku? Kita boleh meminta apapun yang hubungannya dengan kehendak Allah, yang hubungannya dengan pekerjaan Allah. Itu yang dimaksud dengan apapun yang kau minta di dalam namaku akan dipenuhi. Kalau kaitannya adalah sesuai dengan kehendak Allah dan untuk pekerjaan Allah, maka akan dipenuhi. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, pernah saya berdoa agar Tuhan, saya ingin meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, untuk bisa mengurus banyak anak-anak asuh, dan Tuhan percayakan sekian tahun lamanya. Ada yang mereka dari TK sampai sekarang kemudian sudah berkeluarga sampai punya anak. Ada yang sudah lulus kuliah, sudah lulus kerja. Aku meminta kepada Tuhan, cukupkanlah. Dan Tuhan menyediakan semua kebutuhan untuk sekian banyak anak-anak asuh yang diurus. Sampai mereka bisa menyelesaikan, mencukupkan kebutuhan mereka, sakit mereka, kebutuhan sekolah mereka, pakaian, kacamata, sepatu, dan aspek-aspek yang lainnya, termasuk kebutuhan keseharian. Aku meminta Tuhan untuk aku melakukan pekerjaan Tuhan, memperhatikan anak-anak yang membutuhkan perhatian, bimbingan, dan kasih Allah melalui pekerjaan pembimbingan anak-anak asuh. Maka itu adalah meminta sesuatu yang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, bagi kita yang sebagai anggota keluarga yang bekerja mencari nafkah, boleh kita meminta Tuhan, cukupkanlah anak cucuku, supaya aku selaku oma dan opa, aku selaku orang tua, ayah dan ibu, aku bisa menjadi ayah ibu yang baik, oma dan opa yang baik, membawa anak dan cucuku. Mereka boleh berjalan di dalam kehendak Allah. Mereka menjadi orang yang penuh dengan beriman. Tidak hanya mereka berhikmat, kalau mereka pandai, kalau mereka kaya, biarlah mereka tetap dipakai oleh Tuhan. Itu pun adalah pekerjaan Allah. Itu yang kita minta. Tetapi kalau mintanya itu tidak di dalam nama Tuhan, tapi dalam namaku, Tuhan, aku ingin barang branded tertentu. Karena tetangga punya, maka saya pun harus punya.
Maka ini berbicara tentang gengsi Tuhan. Maka masa aku dipermalukan, aku tidak punya barang tertentu seperti tetangga punya. Maka sesungguhnya ini adalah permintaan yang sifatnya benar-benar yang kita minta di dalam namaku, yaitu nama pribadi, kebutuhan buat pribadi, bahkan untuk keberdosaan, untuk hal-hal yang tidak bernilai. Tetapi waktu kita punya rumah, Tuhan izinkan punya rumah, tapi kita mungkin bercita-cita, ya Tuhan, aku izinkanlah aku meminta kepada Engkau agar aku punya satu rumah. Rumah untuk apa? Rumah untuk orang-orang jompo, rumah untuk para lansia, yang anak-anaknya tidak sanggup untuk mengurus orang tuanya, atau yang hidupnya dalam sebatang kara, supaya aku bisa mengurus mereka, supaya aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk memperhatikan anak yatim, para janda, sebagaimana tercatat dalam Matius ke-25, memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan mereka orang yang terasing. Maka aku meminta dalam namamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita diberikan sebuah paradigma baru, cara berpikir baru tentang apa yang dimaksud dengan meminta. Apa permintaan yang menjadi kebutuhan dasar itu Tuhan sediakan. Makan, minum, pakaian dalam Matius pasal ke-6. Tuhan pun memberikan sebuah janji, lihatlah burung di langit, bunga-bunga di ladang. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, apalagi kita sebagai umat pilihan dan kepunyaannya. Tuhan akan cukupkan. Marilah kita meminta dan kita akan mendapat. Tetapi mintalah segala sesuatu di dalam namaku, yaitu di dalam nama Tuhan dalam huruf besar kunya. Jangan di dalam namaku, hurufnya kecil, yaitu tentang diriku, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaannya. Maka percayalah, apapun yang kita minta untuk pekerjaan Allah, untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendaknya dan untuk pekerjaannya. Dengan demikian sahabat perjalanan, marilah kita belajar. Ada banyak doa-doa permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Maka berhentilah semata-mata hanya untuk pemikiran dan kebutuhan diri sendiri. Tapi kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan dan bukan di dalam nama pribadi kita masing-masing, untuk keinginan dan kebutuhan yang sifatnya fana, yang sifatnya untuk keberdosaan, yang sifatnya untuk kepuasan nafsu duniawi. Berhentilah dan ubahlah permintaan kita adalah permintaan di dalam nama Tuhan dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kepada firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami diajarkan bagaimana cara meminta dengan benar, sehingga apa yang kami dapatkan kami jalankan buat kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang meminta dengan benar, meminta di dalam nama Tuhan, dan meminta untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.